Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat kemana Merah di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, ketemu lagi di Jaga Malam barengan sama Farida malam hari ini. And you know, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama temen aku yang udah ready untuk bikin rame suasana ruang dengar kamu, untuk kamu yang punya komunitas, ayo dong ajakin ke sini kapan-kapan bikin rame dengan komunitas kamu. Buat malam hari ini Farida bakalan bersama dengan pimpinan umumnya LPM Retorika STKIP PGRI Sumenep. Wah, kita bakalan ngobrol banyak tentang jurnalistik nih kayaknya. Nah, teman Pro 2, ya Rizet, teman aku malam hari ini ada Kak Ahmad Zainuddin. Hai Kak Zain. Wey, kabar gimana? Alhamdulillah baik Kak. Aktivitas apa nih yang bikin sibuk seminggu terakhir ini? Sebenarnya sekalian juga ngurus DJTD, juga persiapan ikut peserta baru itu masuk ke LPM. Juga saya sekarang sudah menjadi pembantu di sekolah SMA ISA untuk kemudian melaksanakan tugas dari kampus sebagai mahasiswa PPL, Mbak. Wow, ya, itu. Jadi emang lumayan sibuk ya seminggu terakhir, 2 minggu terakhir lah ya. Karena memang di kampus ya ngurusin organisasi, terus ada kewajiban untuk ikut PPL juga karena udah semester 7 gitu ya Kak ya. Iya betul Mbak. Jadi ini udah waktunya memang berjuang di detik-detik akhir supaya nanti gak telat ya. Gak telat terima ijazahnya. Alhamdulillah, diusahakan tidak telat Mbak. Diusahakan tidak telat, itu baru. Jadi organisasi lancar, kuliah juga lancar. Harus ditiru nih teman Pro 2. By the way, organisasi lembaga pers mahasiswa ini biasanya merupakan organisasi yang di setiap kampus itu ada, benar nggak sih? Betul Mbak. Iya kan? Tapi di Sumenep itu yang ada tinggal 5 kampus cuma. Ya, di Sumenep? Gak semuanya, iya. Dan memang lembaga pers ya bergeraknya di dunia jurnalistik, ya kan? Iya. Oke, kenalan dulu sama teman Pro 2 malam hari ini. Kak Zain di LPM itu sebagai pimpinan umum sekarang, itu biasanya aktivitasnya apa sih yang berhubungan dengan dunia jurnalistik? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak Ahmad Zainuddin, kakak dari pimpinan umum LPM Retorika STKIP Sumenep periode 2024-2025. Kakak di sini akan sedikit menjelaskan apa itu LPM dan apa tugas dan fungsinya LPM kepada kampus begitu. Jadi di LPM itu ada beberapa divisi Kak, mulai dari divisi reporter, terus desain grafis, layout dan juga ilustrator beserta videografer dan editing video begitu. Jadi tidak hanya stagnan di bagian kepenulisan berita, akan tetapi juga ada di bagian konten kreator yang nanti teman-teman yang suka public speaking, suka editing video, fotografer, terus desain grafis juga, ilustrator, layouter juga ada, Mbak. Oh, ya, itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan jurnalistik ya dipelajari di situ ya. Ya. Kalau dulu kan nih teman Pro 2 kita taunya jurnalistik, oh nulis dong, jurnalistik, oh berita dong, gitu kan? Ya, dulu kan? Iya, Mbak. Sekarang udah menjangkau lebih luas lagi ya kan. Ya. Dan yang namanya lembaga pers mahasiswa juga harus ikut dengan hal itu gitu ya. Gak hanya terfokus dalam bidang kepenulisan, penerbitan buletin, penerbitan berita, tapi kita juga ikut perkembangan teknologi dan bergerak di bidang literasi digital, ya kan? Itu dia teman Pro 2. By the way, nanti kita bakalan cerita banyak sama Kak Zain tentang dunia literasi di kampusnya dia yang diwadahi sama teman-teman lembaga pers mahasiswa. Yang di situ tadi udah dikenalin. Nanti ada banyak sih kegiatan-kegiatannya. Artinya kayak training yang diberikan sama teman-teman gitu ya. Dan itu pastinya jadi hal yang
kalau kamu suka jurnalistik, kamu harus suka dan harus cinta sama lembaga pers ya kan? Iya betul Pak. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana. We're gonna be right back, but after this, so stay tune terus di Jaga Malam. Wih, banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, jangan lupa untuk download RRI Digital sama RRI News ya, untuk tetap terhubung dan update bersama RRI. Well, kita masih di Jaga Malam, tentunya Farida bersama dengan Kak Zain. Kak Zain tadi udah cerita sih beberapa tentang kegiatan dari teman-teman lembaga pers mahasiswa. Enggak banyak berbeda dengan kegiatan teman-teman pers yang memang sudah the real dunia pers, jadi di luar gitu, yang itu beneran kayak berpacu dengan update informasi, berpacu dengan informasi-informasi terkini baik daerah maupun nasional gitu-gitu ya Kak. Dan sama sih karena di situ di lembaga pers mahasiswa ini sebagai ajang latihan ya nggak sih untuk orang yang suka jurnalistik gitu ya. By the way, ngobrol sama Kak Zain itu dari mengenal lembaga pers dari sejak kapan sih? Oh iya, baik, dari sejak saya itu mengenal kampus STKIP, saya sudah tertarik dengan lembaga pers mahasiswa begitu. Karena di awal itu saya masuk dari tahun 2021, memang dari waktu sosialisasi tiap ormawa di kampus yang paling menarik bagi saya itu adalah LPM Metodika begitu. Oh gitu. Jadi pertama jadi mahasiswa baru? Iya. Wah, aku harus masuk di lembaga pers mahasiswa gitu gak sih? Iya betul Mbak. Apa yang bikin tertarik? Yang pertama karena di LPM itu juga ada wadah karya fiksi begitu. Jadi di awalnya saya itu tertarik dengan karya fiksinya Kak, bukan tertarik dengan pemberitaannya. Karena memang basicnya saya itu di bagian sastranya begitu, di bidang puisi begitu. Oh, jadi nulis, tapi gitu. Nulis puisi. Karena ada bidang fiksinya, akhirnya tertarik di situ. Nah, semakin berada di lembaga pers, kecewa atau malah mungkin bersyukur gitu. Ih, kok aku nggak cuma belajar puisi, kok puisinya sedikit ya porsinya? Atau gimana perasaannya Zain waktu itu? Waktu itu saya kan masuk LPM sejak tahun 2021, memang di wadah
di bidang wadah puisi itu tidak seperti yang saya harapkan, Kak. Karena oke. memang background dari LPM itu ruhnya adalah jurnalistik begitu, pemberitaan. Nah, untuk bagian puisinya itu hanya setengah bulan sekali. Saya belajar ke senior-senior itu yang sudah pakem di bagian penulisan puisi. Saya terwadai juga, tapi yang paling saya tekankan itu oleh senior-senior saya harus bisa menulis berita. Oke, terus? Minimal sudah dikenal oleh spam kampus begitu. Jadi dari awalnya nulis puisi, Iya. seniornya bilang harus bisa kamu nulis berita gitu. Iya, karena memang sudah menjadi sebuah kewajiban. Merasa bagi- tertekan atau merasa tertantang? Kalau di awal itu saya merasa tertantang dan saya yakinkan pada diri saya harus bisa begitu, Kak. Akhirnya? Iya, pada akhirnya saya dari sekian banyak divisi saya memfokuskan di bagian reporter begitu, pemberitaan, Kak. Itu kisah yang panjang yang tentu kalau misalnya orang lain yang suka puisi yang berpikir nggak mau di dunia jurnalistik pasti udah berhenti dari awal ya Kak Zen ya? Iya, betul. Iya kan? Iya. Sekarang udah tahun keempat, masuk tahun keempat ya Iya, nggak sih? masuk tahun keempat, Kak. Masuk tahun keempat, dan apa yang Kak Zen rasakan di tahun keempat? Yang saya rasakan sendiri di tahun keempat itu tentu banyak hal yang didapatkan dari lembaga pers mahasiswa, selain juga mengajar tentang kekeluargaan, kesulitan, militansi, dan juga wawasan tentang keilmuan jurnalistik. Saya juga dapat keluarga baru Oh. di LPM begitu, Kak. Oke. Jadi di LPM itu dianggap sebagai rumah kedua setelah rumah saya dengan keluarga saya begitu. Gak pulang-pulang dong. Pulangnya saya itu 2 hari di rumah. Jadi kalau hari Jumat, Sabtu itu baru saya di rumah, Kak. Oke, berarti itu bagaikan rumah pertama dong? Karena Iya. lebih banyak di LPM daripada di rumah ya kan? Iya, maksudnya sejak kuliah itu di rumah kedua, jadi sering di kampus begitu, Kak. Kalau sejak saya lahir ya di rumah pertama yang ada ibu dan bapak begitu, Kak. Oke, Iya. tapi yang pasti sampai sekarang udah banyak ya yang didapetin dari lembaga pers gitu. Yang awalnya hanya maunya belajar puisi, tiba-tiba bisa jadi reporter, bisa nulis berita juga Iya, gitu. betul. Dan di tahun keempat ini dipercaya untuk memimpin lembaga pers mahasiswa gitu kan. Iya. Oke, sebelum jadi pimpinan umum, pasti kan jadi anggota dulu. Iya, betul, Kak. Selama beberapa tahun, Iya, 3 kemudian tahun. jadi pengurus gitu Iya. kan ya. Nah, perjuangan di situ mulai dari jadi anggota, kemudian ke pengurus. Apa yang Zen rasakan ini berat tapi terlalui? Yang pertama, saya kadang mikir, Kak. Karena kenapa? Dari angkatan saya itu yang ikut diklat sebanyak 100 lebih. Sampai ikut diklat lanjutan itu sebanyak 90-an, Kak. Dan pada akhirnya yang bertahan sampai detik ini hanya 5 orang, Kak. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya itu sangat kemudian menantang dan begitu cepatnya Wow, diseleksi oleh sebuah keadaan gitu. seleksi alam ya. Iya, begitu. Dari 90 tinggal 5. Iya. Ini enggak 50% loh teman Pro 2. Bahkan ini enggak 10%-nya kayaknya. Kalau 10% masih 9 orang ya nggak sih? Iya, Kak. Ini more di bawah 10%, artinya kayak 7 atau 6%-an gitu ya. Iya. Ya ampun, dan bertahan you're gonna be something suatu saat deh kayaknya. Dari 90 bertahan dari 5 itu. Nah, sekarang setelah jadi pimpinan umum, apa rencana untuk kaderisasi, untuk memantapkan adik-adik bahwa mereka harus betah dan harus jadi orang yang berhasil dalam versinya mereka di dunia jurnalistik? Tentu yang pertama saya akan memperbaiki sistem kaderisasi dari setiap angkatan. Dan sistem kaderisasi itu akan terbentuk dengan adanya rasa solidaritas yang tinggi kepada LPM dan menjaga komunikasi baik sesama angkatan atau dengan yang lebih tinggi sesama pengurus begitu, Kak. Karena di tahun sebelumnya itu saya lihat semenjak saya 3 tahun ada di LPM, sistem kaderisasinya itu terus akan diperbaiki ya. Semakin tambah tahun akan semakin terus diperbaiki, Kak. Jadi karena organisasi kita itu adalah organisasi yang berkelanjutan, Kak, maka sebuah kaderisasi itu adalah tonggak organisasi. Iya. Begitu. Kalau tidak ada kader yang akan lanjutkan, siapa lagi begitu, Kak. Maka yang paling penting yang pertama itu merawat kaderisasi dengan baik, memberikan pendampingan, memberikan evaluasi, memberikan arahan kepada mereka sehingga akan terjadi yang namanya
berjalannya akreditasi sesuai dengan harapan teman-teman pengurus dan juga senior-senior nantinya Kak. Oke, kalau nggak ada kadernya berarti bubar dong. Nah itu yang Iya tidak kan? kami inginkan Kak. Ya. Jadi PR-nya adalah gimana supaya membuat kader itu betah gitu. 90 tinggal 5 itu sesuatu yang amazing sih. Dan dari pengalaman Kak Zain, Iya. selama 4 tahun nih berada di lembaga pers mahasiswa, yang paling jackpot untuk kaderisasi itu di tahun keberapa sih? Sepertinya yang saya ingat itu di tahun 2021 saya masuk. Banyak sekali yang kemudian teman-teman itu masuk LPM karena memang di angkatan saya itu mahasiswanya berjumlah 700 lebih Kak. Hampir Oke. mendekati 1000 lah Kak. Nah, sisanya itu berapa sisanya? Sisanya itu karena banyak teman-teman yang juga berhenti, ada yang juga akhirnya memilih untuk menikah begitu. Akhirnya sisanya mungkin sekarang ya tinggal sekitar 400-an Kak. Dari angkatan Oke, 21 keseluruhan begitu. Oke, Jadi kalau di LPM? kalau di LPM itu sisanya kalau di tahun 2022 itu masih ada sekitar puluhan orang Kak. Oh, Ya, alhamdulillah. jadi setiap tahunnya Terus? itu akan mengalami yang namanya penurunan dan siapa mereka yang masih bisa kemudian memiliki rasa kecintaan kepada LPM, maka akan tetap bertahan Kak. Oke. Sesuai dengan semboyan nih, ada Kak di LPM itu Gimana? di script itu ada kata quotes ya yang memberikan sebuah pemahaman kepada siapapun yang tinggal di LPM bahwa pemenang adalah mereka yang bertahan Kak. Oke, Ya. jadi pemenang bukan mereka yang dapetin piala, Ya, enggak ya, betul, Kak. tapi yang bertahan, Ya. oke. Nah, ini sesuatu yang sepertinya bisa kita temui di berbagai organisasi yang ada sih, gak cuma di organisasi di dalam kampus, di luar kampus pun seperti itu. Artinya merawat kaderisasi, menjadikan mereka itu betah, dan akhirnya sisa yang ada dari mendaftar pertama kali itu masih banyak gitu. Itu adalah hal yang cukup rumit gitu. Iya, tahun ini ada berapa orang yang daftar? Untuk tahun ini angkatan 2024 itu ada sekitar 40 orang Kak. Oke, pernah nggak Zen nanya sama mereka, kamu motivasi mau mendaftar itu apa? Terus sampai kapan kamu akan bertahan untuk jadi pemenang? Pernah nggak nanya kayak gitu? Saya pernah menanyakan kepada Terus? salah satu calon anggota itu Kak. Pertama ada yang termotivasi di bagian public speaking. Oke. Ya. Yang kedua ada tertarik dengan di bidang sastra, puisi. Mhm. Bahkan ada calon anggota itu yang sudah berhasil menulis buku semenjak waktu SMA. Wah. Berupa novel Kak. Oke. Ya. Itu Dan yang itu mau melanjutkan ya, mau gitu. melanjutkan, Kak. Iya. Terus. Ya, jadi mereka itu butuh wadah yang nantinya LPM akan mengcover dan juga memberikan wadah kepada mereka sehingga bukunya itu nanti akan diterbitkan Kak. Oke. Begitu. Ya, semoga Biar- bertahan ya. Ya. Jadi apa yang mereka butuhkan maka LPM siap untuk memfasilitasi dengan baik. Begitu Kak. Tahun ini lumayan ya. Iya, Kak, lumayan. Semoga aja nanti sisanya juga banyak yang kemudian ketika Zain sudah keluar gitu, kaderisasi masih terus berjalan, masih ada Zain yang lainnya dan teman-teman Iya. pengurus lainnya yang meneruskan itu, dan mereka koleks lagi untuk kader yang baru supaya tetap ada gitu ya. Iya Kak. Oke. Nah, teman Pro 2 gimana? Salah satu dari kamu yang nonton malam hari ini ataupun yang dengerin kita on FM 94,6 ataupun di RRI digitalnya kita, ada nggak salah satu yang sudah masuk dalam keanggotaan? Kalau belum, masih boleh masuk nggak sih? Masih boleh Kak? Oh, masih boleh katanya. Iya. Kalau masih belum, katanya masih boleh masuk. Nanti ke sana aja teman Pro 2. By the way, kita nanti akan lanjutkan obrolan kita. So, pastikan kamu masih tune in barengan sama Farida malam hari ini di Jaga Malam. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, Temu Pro 2, gimana? Masih betah barengan sama Farida malam hari ini di Jaga Malam? Tentu saja. Ngobrol jurnalistik pasti semenantang itu, karena jurnalistik itu gak hanya mengasah keterampilan kita dalam menulis, tapi juga mengasah ketajaman insting kita dalam menyampaikan fakta. Betul, iya kan? Iya dong. Nah, kalau pembelajaran kayak gitu selama di kampus, selama di lembaga pers itu biasanya didapatkan dari mana? Kan teman-teman biasanya ngampus ya, pelajaran mereka di kelasnya masing-masing, di jurusannya masing-masing. Nah, untuk menambah pengetahuan di bidang jurnalis itu biasanya didapatkan dari mana? Baik, sebenarnya Kak, untuk bidang jurnalistik itu ada beberapa prodi yang memang sudah ada mata kuliahnya Kak. Cuma semester akhir. Kalau di LPM itu, maba, salah 1, 2, 3 itu sudah mereka diberikan pemahaman tentang jurnalistik Kak. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih maba, maka diusahakan yang ingin kemudian mendalami tentang jurnalistik, maka kakak sarankan masuk di lembaga pers mahasiswa. Karena kalau di kampus itu di awal semester itu masih belum yang namanya mata kuliah jurnalistik dasar itu belum ada Kak. Tapi kalau di LPM itu sejak ikut diklat sampai terusnya nanti ada kajian tentang pemberitaan itu akan mereka diberikan wadah untuk kemudian dapat ilmu tentang jurnalistik dasar gitu Kak. Oh iya, emang ya kalau di semua jurusan gitu ada nanti porsi untuk pembelajaran jurnalistiknya ya, tapi secara umum gitu, dasar-dasarnya aja. Gak bisa langsung nanti dari perkuliahan biasa gitu, terus jadi jago, jadi seorang reporter tuh nggak bisa ya, nggak bisa. Kurang maksimal Kak, bukan nggak bisa. Jadi karena memang ya di organisasi kami itu di LPM adalah sebuah organisasi yang kejar jam tayang Kak. Oh. Iya. Jadi jam kerjanya juga ya padat. Teman-teman ya setiap hari harus gantian menulis. Setiap minggunya ada kajian. Kalau agenda rutinan itu ya kajian. Kalau agenda formal ada diklat. Mulai dari diklat dasar sampai diklat tingkat lanjutan Kak. Begitu. Kejar tayang banget ya. Tapi sejatinya mahasiswa tuh memang harus seperti itu gitu. Iya Kak. Tapi ada juga sih mahasiswa yang kuliah, habis itu pulang, habis itu nongkrong, itu ada juga. Ini di LPM nongkrong juga sih, tapi nongkrongnya dengan cara-cara yang gak biasa, kajian gitu misalnya. Nongkrongnya LPM itu Kak di Kongko Kak. Kongko jurnalistik begitu Kak. Tuh apalagi tuh. Oke. Nah, dari masing-masing anggota itu kan pastinya berbagai macam karakter dan berbagai macam kesukaan. Kemudian tadi aja Zen awalnya memang suka sama puisi dan memang mendalami itu. Nah, bagaimana mewadahi teman-teman dengan beragam kesukaan di bidang jurnalistik itu? Ya tentu kami di pengurusan itu sudah menyediakan beberapa SDM sesuai dengan divisi yang ada di LPM. Mulai dari divisi konten kreator, desain grafis, layout, ilustrator, dan juga fotografer, videografer, semua sudah diisi oleh pengurus-pengurus dari periode saya Kak, begitu. Jadi teman-teman nanti yang baru masuk ke LPM bisa kemudian langsung belajar ke pengurus-pengurus yang sudah ada, atau mungkin saya akan berikan wadah lebih, kemudian memberikan harapan bagi mereka untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan dengan
nantinya setelah beberapa bulan kemudian di LPM ada program magang di Koran Madura atau di Pro 2 FM nggak? Begitu. Oh gitu. Ya. Jadi nanti magangnya ke sini teman Pro 2. Iya. Jadi ada wadahnya masing-masing ya. Kayak Iya, misalnya ada, fiksi ada, non fiksi ada, kemudian ketertarikan di dunia jurnalistik lainnya ada kayak misalnya fotografer, videografer, layouter gitu-gitu ya. Iya. Ada gitu. Oh, jangan khawatir kamu ya teman Pro 2. By the way, ada nggak sebagian dari kamu nih yang suka sama dunia jurnalistik atau punya pengalaman? Nah, itu bisa share juga nih, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung share barengan sama Pro 2 melalui media sosialnya Pro 2, teman Pro 2. Oke. Zen, rencana ke depan yang membedakan kepengurusan dirimu dengan senior-senior yang sebelumnya? Ya, sebenarnya rencana itu sudah diselesaikan waktu proker Kak. Jadi proker kami itu memang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota dan juga pengurus yang sekarang begitu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh periode sebelumnya, maka kami akan perbaiki kembali kalau masih belum maksimal begitu Kak. Yang sudah ada tidak akan kami hilangkan kalau itu memang sesuai dengan kondisi hari ini. Contohnya ada juga di bagian public speaking nih Kak, podcasting juga ada di LPM Retorika. Jadi nanti teman-teman yang suka di bagian suka bicara jadi host seperti Kak Farida misal kami juga ada tempat untuk media podcasting bagi teman-teman begitu. Udah ada medianya gitu ada ya, media Zen? Retorika TV juga itu YouTube-nya, konten YouTube-nya. Wah, ya nanti bisa ditonton di situ hasil karyanya gitu. Apa hasil ngobrolnya teman-teman yang bergelut di bidang itu bisa ditonton di situ gitu ya. By the way, support yang paling berpengaruh ke Zen gitu di dalam menjalankan tugas, kemudian dalam menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasi itu apa? Support dari mana dan berbentuk seperti apa, Zen? Support itu pertama tentu dari orang tua Kak. Oke. Orang tua itu dari sejak saya semester 6 karena orang tua ya saya kurang mampu begitu Kak, sudah menyuruh saya untuk kemudian berhenti kuliah Kak. Saya juga kemudian merasa kepikiran dengan ucapan orang tua tersebut. Apa karena ingin menguji saya sejauh mana saya akan bertahan di kampus begitu di LPM khususnya. Apakah orang tua ingin saya lebih mandiri Kak begitu. Jadi saya memutuskan sejak di semester 5 saya itu akan mencari biaya sendiri untuk kemudian mencukupi kuliah saya Kak. Mulai dari transportasinya, kemudian biaya UKT di kampus begitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya masih dapat beasiswa Kak. Oke. Ya, begitu. Jadi kayak ini juga harus dicontoh sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu suka sama suatu organisasi, nggak harus di LPM sih, organisasi apa saja, upayakan untuk seimbang. Pengalaman dari Kak Zen antara ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan ataupun kamu berkecukupan dengan itu gitu, itu jangan menjadi alasan untuk memperlambat kuliah, memperlambat lulusnya kuliah kamu gitu. Tapi harus tetap aktif juga di organisasi. Itu nggak sih pikiran kamu Kak? Kayak gitu kan? Iya betul Kak. Karena memang antara akademik dan juga organisasi itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi saya. Karena mahasiswa itu selain juga bisa kemudian melatih bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik, dan mahasiswa itu juga bisa bagaimana bisa melatih soft skill di organisasinya Kak. Karena memang kalau dia hanya akademik, maka mahasiswa itu merasa nanti ketika sudah lulus mereka masih bingung nih Kak, mau kemana begitu, karena tidak menemukan jati diri mereka itu di mana begitu. Potensi mereka kadang merasa nggak punya potensi begitu Kak. Kadang merasa juga saya itu nggak bisa apa-apa begitu. Beda dengan teman-teman yang memang betul-betul mempunyai keseimbangan dan juga mempunyai potensi yang didapatkan dari ikut organisasi Kak begitu. Kadang tidak ketemu potensi, terus kurang relasi juga. Iya, karena memang networking itu tidak bisa dipungkiri Kak. Kita ngobrolin networking nih. LPM networkingnya kemana aja? Untuk networking LPM itu karena memang banyak beberapa senior yang sudah ada di berbagai media, baik media massa atau media cetak, maka kami maksimalkan di sana Kak. Selain juga ada pendiri LPM yang sekarang berada di Kepala Dinas BPBD Kak, namanya Abide Kadir yang itu selaku pendiri LPM sekaligus motivator bagi LPM dan juga para guru di pendidik di Sumeneb ini Kak. Di Kabupaten Sumeneb. Semoga aja malam hari nonton, kita share linknya aja nanti ya. Salam hormat Kak Abide Kadir. Benar.
Itu kayak link yang dibangun selain dengan senior. Kalau secara nasional link itu kan pasti dibutuhkan ya. Semakin luas linknya, itu akan semakin mempermudah anggota, apalagi pengurus yang ada di situ untuk membangun networking setelah selesai kuliah nanti akan kemana. Dan mungkin akan lebih diterima. Kalau secara nasional ada link kemana? Kalau secara nasional itu ada PPMI Kak. PPMI itu selaku yang menaungi setiap lembaga pers di seluruh Indonesia Kak. Jadi PPMI dan juga ada kalau di Madura itu ada DK Madura, PPMI DK Madura, yang di bagian koordinator yang menaungi seluruh kampus yang ada di Madura Kak. Dari UTM, DIN, terus dari STKIP, Unija, Ingkada juga sama Stita dan juga Gulu-Gulu, masih banyak lagi Kak. Oh begitu. Itu untuk pers aja ya? Pers aja. Khusus pers ya? Ya, jadi kalau di bagian jurnalistik secara yang sudah ada di bagian media massa itu media nasional seperti Radar, misal seperti media-media yang sudah besar karena Madura misal itu sudah ada yang namanya Dewan Pers Kak yang menaungi mereka gitu, menaungi media massa gitu. Kalau di lembaga pers kampus ya, di lembaga pers mahasiswa itu ada yang namanya PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Wow, ya itu artinya bukan sesuatu yang kecil. Memang kita mulai dari kampus, tapi jejaringnya itu nasional juga ada, daerah ada, kemudian juga silaturahmi lah intinya ya, dengan senior-senior itu juga dijaga, itu juga akan sangat berguna bagi teman-teman nantinya, karena di situ kayaknya kita bisa belajar, kita harus ngapain sesuai dengan kesukaannya masing-masing gitu ya. Oke, for the last nih, karena gak kerasa, kita harus mengakhiri obrolan seru kita malam hari ini. Lembaga pers mahasiswa supaya tetap ada, supaya tetap menjadi kontrol kebijakan-kebijakan yang ada di kampus, kemudian kontrol juga hal-hal yang berpotensi tidak benar, hal-hal yang perlu kita promosikan gitu. Jadi nggak cuma jeleknya doang dong, bagusnya juga. Artinya cover both side gitulah istilahnya ya. Apa yang paling diinginkan sama Zen di lembaga pers mahasiswa yang saat ini dinahkodai oleh Zen? Yang pertama saya inginkan itu dari teman-teman yang masih aktif di LPM, tentunya tetap meningkatkan produktivitasnya dan juga tetap menjaga konsistensi di dalam berproses di LPM, baik secara keaktifan kehadiran ketika ada di LPM atau dari karya-karyanya teman-teman yang nantinya tidak hanya sekedar stagnan dimuat di mediatorika.com tapi juga bisa dimuat di media massa di luar Kak, begitu. Jadi itu yang saya inginkan. Terus yang kedua, teman-teman tetap menjaga komunikasi dengan baik antara pengelola, dosen dan juga pimpinan, karena memang selain juga LPM itu menjadi media kontrol Kak, LPM itu juga mempunyai yang namanya kode etik begitu, yang mengikat ketika seorang wartawan nanti turun langsung ke lapangan, wawancara langsung kepada dosen pimpinan dan juga pengelola begitu. Mereka di sana akan kemudian menerapkan langsung ilmu yang didapatkan sejak ikut DJTD sampai ikut DJTL Kak, begitu. Jadi teman-teman saya harap bisa lebih semangat lagi dalam berproses serta bisa kemudian melawan rasa kemalasan yang kadang datang ketika kita lagi asik berproses di organisasi begitu Kak. Ayo, siapa nih yang masih suka males? Itu harus dilawan supaya next kamu jadi sesuatu lah. Tidak hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi cobalah untuk menjadi orang yang luar biasa, ya kan? Iya, betul. Yang biasa-biasa aja itu sudah banyak. Jadi kita cari yang mainstream supaya kamu tetap mudah diingat, supaya kamu itu mudah dikenang, entah itu melalui tulisan, entah itu melalui quotes-quotes, melalui kalimat kamu yang menginspirasi, memotivasi. Wah, itu harus banget sih. Dan mungkin salah satu caranya adalah di lembaga pers mahasiswa. Salah satunya yang ada di STKP PGRI Sumeneb yang kita sebut dengan LPM Retorika, ya kan? Betul, iya Kak. Oke. Ada kata motivasi? Ada Kak. Apa? Kalau kata Pramuktanentatur itu dalam bukunya Womenesia, dalam buku Womenesia itu dikatakan kalau ingin kamu dikenal oleh dunia maka menulislah. Jika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah. Dan teman-teman itu ketika sudah masuk di LPM, tentunya ketika ingin menyampaikan kebenaran jangan pernah takut. Apalagi bersama dengan
orang yang kita kawal itu berada di posisi benar begitu. Oke. Dan menulis itu adalah bekerja untuk keabadian begitu. Kata Pertian Tatur begitu Kak. Yap, menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Itu adalah penutup yang manis di obrolan kita malam hari ini di Jaga Malam teman Pro 2. Terima kasih Kak Zen sudah bersama Farida malam hari ini. Iya. Semoga sama-sama, bisa menakodai LPM Retorika di 2025 ini dengan hasil yang memuaskan nantinya ya sebelum kamu keluar. Yeah. Nah, teman Pro 2, terima kasih banyak juga kamu sudah menyimak kita berdua malam hari ini di Jaga Malam. Kita akan ketemu di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda, teman aku yang berbeda dengan topik yang berbeda tentunya. Selamat malam. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau.